kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini ada tips buat kamu para millennials, hadapi tantangan untuk para millennials. Nah, ada dua jenis tantangan yang dihadapi para millennials. Ini merupakan tantangan yang paling besar ya, yang saat ini dihadapi oleh para millennials. Yang pertama yaitu dari segi teknologi, dan yang kedua yaitu dari dunia kerja. Nah, teknologi. Generasi millennials itu merupakan salah satu generasi yang memang tumbuh seiring berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, tingkat kreativitasnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang dari kalangan millennials ini yang menciptakan teknologi gitu. Bahkan millennials ini cenderung sangat aktif di dalam sosial media. Nah, namun terkadang teknologi yang diciptakan ini belum tentu bisa diterima oleh beberapa kalangan ya tentunya. Oleh karena itu, millennials harus bertanggung jawab dan harus bisa bertanggung jawab untuk lebih proaktif lagi dalam segi teknologi gitu. Gimana caranya mereka bisa menyampaikan teknologi ini dengan positif agar kalangan-kalangan lain yang bukan millennials itu bisa menerimanya dengan baik gitu ya. Karena yang namanya teknologi, yang namanya internet, yang namanya sosial media, pasti ada aja orang yang menyalahgunakannya gitu. Millennials menciptakan millennials yang harus lebih bisa proaktif dalam menggunakan teknologi tersebut, khususnya di dunia internet. Oleh karena itu, buat kamu para millennials yang memang aktif banget di sosial media, yuk kita kasih contoh yang baik nih, gitu ya. Jangan sampai kita membuat sosial media itu malah hanya untuk pansos aja kalau kata orang-orang. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi dunia kerja. Dalam soal dunia kerja, millennials nih benar-benar lebih suka sesuatu yang dapat mengasah kreativitasnya dan juga fleksibel. Makanya nggak heran ya, banyak banget milenial sekarang itu, khususnya di Indonesia, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, alias mereka jauh lebih suka dengan freelance gitu. Atau enggak, mereka punya kerjaan tetap, tapi mereka juga tetap freelance gitu ya, di beberapa project-project yang memang bukan di pekerjaannya ini gitu. Dan rata-rata kebanyakan millennials pada saat ini, khususnya di Indonesia ya, memang sangat bergantung sekali kepada sosial media gitu. Jadi mereka menyalurkan hobinya, menyalurkan bakatnya itu biasanya melalui sosial media, entah itu YouTube, entah itu menjadi influencer atau yang lainnya. Nah, namun banyak juga nih yang memiliki pekerjaan tetap. Tapi di suatu sisi gitu ya, banyak millennials yang juga tidak bertahan dalam satu perusahaan. Jadi rata-rata tuh kebanyakan hampir rata-rata yang keluar itu atau yang memutuskan untuk resign itu adalah millennials. Dengan alasan pertama karena kondisi kerja yang tidak nyaman dan tidak mengakomodasi potensi dan kreativitas yang dimiliki. Sehingga banyak banget millennials yang memutuskan untuk ya sebentar-sebentar aja di dalam satu perusahaan gitu. Jadi bisa dibilang dalam dunia kerja, millennials ini juga agak sedikit picky gitu ya. Berbeda dengan kalangan-kalangan sebelumnya. Nah, 4 cara mengembangkan diri untuk para millennials. Khususnya buat teman-teman yang para millennials yang tetap ingin mengembangkan diri gitu ya, tetap ingin bekerja tapi dirinya juga tetap ingin berkembang gitu supaya jauh lebih bermanfaat lagi untuk sosial, untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Nah, coba kamu cobain 4 cara mengembangkan diri sebagai berikut ini. Yang pertama, selalu berpikir berbeda alias inovatif. Coba kamu keluarkan ide-ide yang jauh lebih inovatif. Khususnya misalnya kamu memang bekerja di industri kreativitas gitu ya, memang mengusaha kamu untuk terus berpikir apa lagi nih yang mau dikeluarin, kreativitas apa lagi nih yang mau dikeluarin. Nah, pastikan kamu memiliki pemikiran yang selalu berbeda, selalu unik dan inovatif. Yang kedua, jangan salah dalam mengambil keputusan atau ide. Jangan sampai ide-ide kamu ini malah jadi bumerang buat kamu, gitu ya. Jadi pastikan ketika mengambil keputusan untuk sebuah ide, kamu diskusikan dulu mendingan dengan yang lebih ahli atau misalnya dengan orang lain atau dengan kelompok lain gitu. Yang ketiga, miliki mentor atau seseorang yang kamu jadikan sebagai guru. Karena nih rata-rata ya, millennials itu terkadang suka mengambil tindakan yang memang padahal mereka tuh belum benar-benar menguasainya. Makanya kalau bisa kalian miliki mentor atau at least ada orang yang kalian jadikan sebagai motivasi gitu, motivasi untuk tetap sukses, untuk bisa mengembangkan diri atau at least sama dengan orang tersebut gitu. Dan yang terakhir, jangan menunggu tapi lakukan dan juga evaluasi ide kreativitas kamu. Jadi kalau misal kamu udah punya ide, coba langsung dieksekusi.
Kalau misalnya belum yakin, ya udah ditanyain dulu ke mentor atau ditanyain ke orang yang memang ahli, konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Jangan gegabah, tapi abis itu langsung lakukan dan juga evaluasi jika ide-ide kamu memang ada yang kurang bagus. Nah, sekian dulu untuk tips kali ini. Semoga teman-teman para millennials makin sukses dan juga makin kreatif ide-idenya. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!